Shalom Aleichem. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya upah dosa ialah maut. Namun saya akan perkenalkan jemaat yang baru hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Rahel Ekawati Prasetyaning Tias dari KPI Mawar Soron, sekarang di Purwokerto. Bisa berdiri, Bu? Di mana? Ya, kasih salam, saudara. Ya, haleluya. Ya, silakan duduk. Baik, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya upah dosa ialah maut. Akibat dari dosa, manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghadap Tuhan, tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Namun saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, seringkali ini dipertanyakan oleh orang yang beragama seberang. Mereka bertanya, mengapa Henokh dan Elia mengalami rapture? Bukankah dia adalah orang berdosa? Nah, bukankah kisah pengangkatan ini akan terkesan kontradiksi dengan kenyataan apa? Ya, jadi saudara-saudara perlu ketahui apa yang menyebabkan Henokh dan Elia terangkat. Ini menjadi simbol bagi kita semua orang-orang percaya yang percaya kepada Bapa Yahweh akan rapture, akan diselamatkan. Cuman dari mana dan bagaimana bisa rapture? Sekarang saya memberikan jawaban. Orang bisa rapture, bisa terangkat, itu adalah orang yang bergaul akrab dengan Yahweh. Tanpa bergaul akrab dengan Yahweh, mustahil orang bisa terangkat, saudara. Ini sebuah gambaran di mana kita juga harus bergaul akrab dengan Yahweh. Saya ambil contoh, misalnya seperti ini. Jika kita bergaul dengan pemusik, maka lama-kelamaan kita akan jadi pemusik. Kita akan bisa main musik, betul nggak saudara? Ketika saya dulu di Jakarta, saya tidak bisa main musik. Tapi karena kumpulnya orang-orang yang suka main musik, ya kalau malam-malam mereka kumpul nyanyi-nyanyi pakai musik dengan gitar bolong, maka lama-kelamaan saya bisa. Bahkan saya diajari untuk musik klasik. Nah, demikian juga kalau kita bergaul dengan preman, ya lama-lama kita akan jadi preman, betul nggak saudara? Kecuali iman kita kuat, seperti Daud yang merasa kuat sehingga kehidupan preman di Gua Adulam bisa diubah oleh Daud, saudara. Begitu juga dengan pejudi. Kalau kita kumpulnya dengan para penjudi, lama-kelamaan kalau iman kita enggak kuat, pasti akan menjadi penjudi. Itu sebabnya cara satu-satunya untuk bisa selamat hanya kita bergaul dengan Tuhan. Jikalau kita bergaul dengan Tuhan, maka lama-kelamaan kehidupan kita yang dosa itu akan terhilang, saudara. Nah, sekarang apakah yang disebut bergaul dengan Elohim menurut kitab suci? Satu, yaitu
Doa menjadi bagian hidup. Tanpa doa saudara akan kalah. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, doa yang baik dan benar itu seperti apa? Jangan saudara berkata bahwa doa yang baik dan benar itu tersusun rapi, salah. Di situ sudah saya tulis, doa yang baik dan benar adalah doa yang keluar dari dasar hati yang paling dalam. Ya, sekalipun susunan kata-katanya tidak baik, saudara. Bahwa doa itu didengar oleh Tuhan, bukan bahasa Ibrani yang pinter atau yang tersusun rapi, tidak. Tapi dia berdoa dengan bahasa yang ada di dunia ini, karena Tuhan itu mengerti bahasa yang ada di dunia, bahkan dia sendiri yang menciptakan bahasa di dunia. Amin. Kalau kita berbicara tentang doa, saya jadi ingat dulu ada penembak misterius ya saudara, tahun berapa itu? 81 kira-kira ya. Ya, ada Petrus, penembak misterius. Di situ diceritakan, ini saya pernah dengar ceritanya, jam 1 pagi seorang ibu tiba-tiba digerakkan hatinya untuk berdoa bagi anaknya. Ayo kamu bangun dari tidur, berdoa. Ibu ini sempat mikir, ngapain saya berdoa untuk anak saya? Anak saya ada di luar kota. Pada waktu itu dia ternyata ditangkap oleh penembak misterius, saudara. Dan sempat diinterogasi di dalam mobil. Pada waktu itu ternyata orang yang nangkap itu salah tangkap, saudara. Sekalipun tubuh orang ini atau anak ini bertato. Itulah akibat doa, saudara. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa kembali sehat, walaupun kalau buat jalan masih lemes, saudara. Untuk berdiri masih lemes, untuk bertepuk tangan juga masih lemes, tapi setidak-tidaknya saya sudah tidak pelo lagi. Ya, saya sudah bisa berbicara, saya bisa jalan, tidak harus memakai tongkat. Itu akibat apa? Doa-doa saudara. Ya, tanpa doa saudara mustahil saya bisa berada di depan saudara. Karena saya tanya dengan orang-orang yang kena stroke, sekalipun ringan, itu pemulihannya mengalami tahunan, saudara. Baru bisa, ya. Tapi saya dalam waktu 1 bulan saja sudah bisa jalan. Tadi pagi saya juga mencoba, ya bukan tadi pagi, tapi kemarin, saya mencoba untuk treadmill dengan kecepatan 3, itu setengah berlari, itu juga sudah mulai bisa. Begitu juga naik sepeda, ya sepeda statis yang dipinjami oleh Inge, itu juga saya bisa naik sepeda sampai setengah jam, saudara. Setengah jam lebih bahkan. Itu suatu kemajuan untuk saya sendiri. Tadinya untuk genjot sepeda, wah sakitnya minta ampun. Ya, bagi saya sepeda statis itu lebih berat daripada treadmill, saudara. Kalau treadmill kan tinggal jalan, tapi saya coba untuk mempercepat dengan ukuran 3, saya bisa, saudara. Nah, saya ingin doa menjadi bagian dalam hidup saudara. Kalau saudara ingin namanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan, ya. Saya ingin salah satu bantu saya untuk membacakan kitab suci atau ayat-ayat kitab suci, ya, supaya lebih cepat.
agar supaya kita bisa membacanya. Apa, Violan? Boleh? Ya, iya. Ya. Yang kedua, saudara, ini pas saya memberikan materi ini, saya pingsan, saudara. Ya. Yang kedua yaitu membaca kitab suci dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Kenapa pemaksaan 66 banyak pendeta yang gagal? Karena dia tidak memahami. Bahkan gerejanya, mohon maaf kalau saya boleh katakan, dijadikan posko, saudara. Posko kesehatan, lalu disuntik-suntik. Kalau saya tidak bisa seperti itu, saudara. Karena apa? Saya punya hak prerogatif untuk tubuh saya, nggak mau ngikutin orang-orang. Ya, saya ingin memberitahu kepada saudara. Saya seringkali mencontohkan anaknya Pak Obed itu yang paling kecil. Ya, dari dulu, dari sejak lahir sampai sekarang tidak vaksin, tetapi jauh lebih sehat daripada anak-anak yang divaksin. Oleh karena itu, ya maaf saja kalau saya katakan itu sebetulnya adalah kebohongan sistematis, saudara. Kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti firman. Ya, mungkin bisa dibaca Tehillim 109 ayat 105. Ya. Tehillim 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Nah, saudara, firman itu adalah pelita bagi kakiku. Artinya, di dalam kita berjalan, kita mengikuti alur firman Tuhan. Sesuai firman atau tidak. Kalau tidak ya lebih baik jangan gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang menjalankan tidak sesuai, menjalankan kehidupan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat saja, saya ambil contoh yang sekarang lagi viral, saudara tentu tahu tentang korupsi di Pertamina. Bagaimana mereka waktu menjabat kan disumpah dulu, karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran atau serakah kalau saya boleh katakan. Sampai ini nanti akan lebih banyak lagi, sekarang baru 9 orang, sekarang akan lebih banyak lagi, saudara. Sekali dibongkar, ya semua akan kelihatan semua. Jadi saya ingin agar supaya jemaat Tuhan setia di dalam mengikuti alurnya firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan atau firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di dalam kancah kehidupan ini yang gelap, kita harus menggunakan cahaya firman Tuhan. Sekarang yang berikutnya adalah, ya ini dulu ya, saya tulis, melakukan firman Tuhan jauh lebih penting daripada menghafal. Memang menghafal itu tidak salah, itu cukup bagus, saudara. Apalagi kalau sudah hafal dan menjadi pelaku firman. Betul nggak, saudara? Daripada kita ahli atau hafal, kebanyakan orang Kristen kan tidak hafal, saudara. Tapi menjadi pelaku-pelaku firman itu, ya. Yaitu keheningan dan refleksi. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saya sendirian, saya masuk dalam keheningan, saudara. Yaitu seperti yang tertulis di dalam Yesayahu pasal 30 ayat 15. Ya, bisa dibaca. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya.
Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini memberitahukan bahwa di dalam kita pertama kali itu bertobat dulu. Bertobat, setelah itu apa? Masuk dalam keheningan. Kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa membayangkan hal-hal yang baik, saudara. Sehingga hal-hal yang baik itu akan ada di dalam kehidupan saudara sekalian. Apa yang menjadi visi, misi, dan impian akan terwujud. Ya, itu keheningan dan refleksi. Kemudian yang berikutnya, memuji dan menyembah dimanapun dalam situasi apapun. Sekalipun saudara sedang setir mobil, saudara bisa menyembah Tuhan. Tapi tentu saja penyembahannya tidak boleh merem, saudara. Kalau merem ya nyetir sambil merem ya nabrak ya. Katakan saja, Tuhan, kami bersyukur kami bisa nyetir mobil, saya bisa berjalan, saya bisa naik kereta api dan sebagainya. Perlu waktu-waktu kosong kita pergunakan, jangan untuk bengong, saudara. Karena kalau bengong, pikiran liar masuk atau setan masuk, yang terjadi adalah kita menjadi orang yang mendengarkan suara-suara itu akibat dari bengong. Lebih baik banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Fals tidak apa-apa, saudara. Tidak masalah, karena dengan kita memuji dan menyembah, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita juga terhindar dari bahaya. Seperti saudara ketahui bahwa di dalam kita mengendarai mobil, seringkali kita melewati daerah-daerah yang wingit, saudara. Tapi kalau kita sudah landasi dalam doa, Tuhan akan luputkan kita. Ya, seringkali saya mendengar di daerah Blora itu sering mobil masuk tengah hutan. Padahal kan di sana sini banyak pohon, saudara. Itu siapa yang memasukkan kalau bukan kuasa kegelapan? Jadi kita memuji dan menyembah dalam situasi apapun. Sekalipun tidak nyaman, biarkan. Yang penting kita menyembah kepada Tuhan, kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin? Ya. Kemudian ya, yang kelima, bergaul dengan Tuhan itu memberikan kesaksian yang baik tentang berkat maupun keselamatan kepada siapapun agar Bapak Yahweh itu senang. Dengan kita bersaksi, setidak-tidaknya kita akan berterima kasih kepada alam semesta, kepada Tuhan, hukum sistemiknya, bahwa kita sudah menerima, kita berterima kasih kepada Dia untuk meyakinkan orang lain bahwa kita juga bisa mendapat mujizat, saudara. Banyak sekali orang yang berpikir, wah di dalam Yahweh tidak ada mujizat. Siapa bilang? Di dalam Bapa Yahweh itu banyak sekali mujizat. Bahkan lebih daripada waktu kita belum menerima nama Yahweh, saudara. Ini hanya masalah waktu, percayalah. Kalau saudara mengatakan, kenapa sampai sekarang saya tidak mendapat mujizat? Tunggu tanggal mainnya. Akan ada waktu Tuhan. Akan ada waktu tersendiri yang membuat mujizat itu muncul. Oleh karena itu, saudara harus bersaksi. Bersaksi itu macam-macam, saudara. Ada yang bersaksi pakai CD, ada yang bersaksi pakai internet. Kita saja ya, saudara ngasih alamat atau channel Lukas Sutrisno atau
channel Kehilat Aleptau itu sudah bersaksi. Saya kepada siapapun, saya bersaksi bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang maha kudus, Tuhan sesembahan bangsa Israel, bukan yang lain. Ya, oleh karena itu kita mesti banyak kesaksian. Bersaksi apalagi? Bersaksi tentang mujizat-mujizat yang bisa kita dapatkan. Saudara, yang namanya mujizat itu tidak harus punya rumah, punya mobil. Kita bisa bernafas saja sudah mujizat. Kita bisa tersenyum saja sudah mujizat. Kita bisa jalan sudah mujizat. Kita tidak berurusan dengan hukum juga sudah mujizat, saudara. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan untuk bersaksi, baik kepada saudara yang di samping, yang mungkin anak atau orang tua atau siapa saja. Kita perlu bersaksi untuk menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Sekarang coba kita perlu bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan sederhana, yaitu saya ini menjadi orang percaya itu sudah berapa jiwa yang saya menangkan? Ya, sudah berapa jiwa yang saya menangkan? Mungkin saudara berkata, aku nggak bisa bersaksi. Bisa saudara kasih alamat channel saya. Biarkan orang itu melihat alamat channel saya. Saya saja menceritakan kepada semua orang, supaya orang mengenal nama Yahweh, saudara. Nah, jika kita tidak bersaksi memberitakan, maka batu-batu yang akan memberitakan. Coba kita baca ayat ini, Lukas 3 ayat 8 dan Lukas 19 ayat 40. Lukas 3 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mulai berkata dalam dirimu, kami memiliki Bapa Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa Elohim sanggup membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, ini dulu. Saudara lihat, Tuhan sanggup memakai batu untuk menjadikan orang lain menjadi anak Abraham. Saudara tahu, batu itu kan tidak bernyawa. Apa sih maksud batu itu? Kalau sekarang kita tahu, media sosial itu batu, majalah itu batu, kemudian koran itu juga batu. Kenapa? Karena dia benda-benda yang tidak bernyawa, saudara. Juga kita sebagai orang percaya, kita harus memberikan kesaksian kepada siapapun, juga menjadikan orang lain bisa menjadi anak-anak Abraham. Kita akan baca Lukas pasal 19 ayat 40. Lukas 19 ayat yang ke-40. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Nah, saudara, batu-batu akan berteriak. Kalau mereka diam, itu pada waktu Yesua mau masuk Yerusalem, ya, mau masuk ke Yerusalem, orang pada menebarkan pakaiannya di atas keledai, dan ahli Taurat serta orang Farisi ngomong suruh mereka diam. Yesus mengatakan, kalau mereka diam, batu-batu akan bersuara, batu-batu akan berteriak. Coba saudara bayangkan, media sosial, saya sering kali mendengar orang bertobat karena media sosial. Saya tadi lupa membawa videonya, yaitu Iran, saudara. Hampir 1 juta orang Iran bertobat menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan saudara, itu negara agama loh.
sekarang bisa membawa orang bisa percaya kepada Yesua. Dari mana mereka bisa? Mereka mimpi, mereka ketemu Yesua, mereka ketemu sosok yang yang bercahaya. Walaupun sayangnya mereka masih memanggil nama Yunani. Lah kita ini sudah memanggil nama yang benar, saudara. Seharusnya kita harus memberitahukan kepada teman-teman kita. Ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa sekarang ini muncul lagi, yaitu tentang sistem agama tunggal. Sekarang sudah ditandatangani. Kalau dulu cuma datang aja, tapi sekarang sudah ditandatangani. Kita akan lihat videonya sejenak agar supaya saudara bisa tahu. So now we will proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukirti Panditak Haryavari Aswam Swati Sri Bataraka to come to the stage. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini to come to the stage. From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidananda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Sitaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enrique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji. If you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. While the proceedings continue on stage, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations, and to establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. We pledge in sight of God, all people of the world, and the peace advocate to become under God through the unity of religion. We hereby acknowledge that we must be recreated through God's seed so that we might be recognized as the family of God, and in that likeness shine an eternal light upon the earth, loving our neighbors as ourselves. We recognize our need for repentance, as well as our need to show grace to all the people of the world, grace which can be seen in the light, rain, and the air of heaven, and through that grace lead humanity to salvation
from death. We hereby pledge, with all reasonable endeavor, to take on this duty to establish peace and end all wars on this earth, and as a united religion, to leave a world at peace as a legacy for our future generations to come. Considering the grace that we have received, we are moved to fully carry our filial duty to our Father. That is, to do whatever we can to make this world one over which God can reign. This we recognize as a task appointed to this generation. We recognize that when religions become united, wars will end, and peace will become to the world. This has been the will of God and the purpose of religion for the past 6,000 years. Therefore, I hereby sign this agreement in sight of God, all Ya, people of the sampai di world, sini. and peace advocates. Walaupun semua orang tidak setuju, artinya tidak semua agama setuju, tapi itu sudah menjadi wakil, saudara. Kita tahu bahwa agenda dari saya mudah-mudahan enggak di take down ya. Agenda dari Illuminati, saya akan cerita kepada saudara, yaitu penyatuan agama tunggal. Karena di dunia ini, kalau dulu kan istilahnya agama apa saja boleh, saudara. Mereka kumpul menjadi satu dengan tujuan supaya mereka rukun. Karena dari si mata satu itu, mereka menganggap sumber kekacauan, sumber bencana, sumber keributan itu adalah dari kelompok agama. Beda sedikit mereka perang, beda sedikit mereka ribut. Kita ambil contoh saja di Kehilat, beda sedikit ribut, saudara. Nah, mereka itu punya sistem, yaitu perlunya disatukan agama di atas muka bumi ini. One world religion atau sistem agama tunggal. Dalam sistem agama tunggal ini nanti, ya mungkin saudara akan bertanya, siapa yang mereka sembah? Saat ini mereka belum mengerti, saudara. Saudara belum tahu, tapi saya kasih tahu kepada saudara, mereka akan menyembah si mata satu sebagai sistem tertinggi di dunia. Artinya kedatangan Tuhan sudah hampir sampai. Saudara, saya menghimbau kepada jemaat yang saya kasihi supaya saudara bisa terangkat semuanya. Karena kalau sampai saudara tidak terangkat, saudara akan mengalami siksaan yang luar biasa berat dan orang tidak bisa mati. Ya, orang tidak bisa mati, saudara. Kitab suci mengatakan bahwa nanti akan ada siksaan yang belum pernah terjadi di atas muka bumi. Saya tidak tahu. Orang dikubur hidup-hidup sudah pernah dikubur hidup-hidup, kemudian dikasih air gula, nanti yang datang semut, sudah pernah terjadi, ya. Dan hal-hal yang mengerikan sudah pernah terjadi. Tapi nanti akan ada penyiksaan yang mengerikan. Tapi celakanya maut lari meninggalkan manusia. Jadi disiksa seperti apapun tidak bisa mati, saudara. Paling-paling pingsan, ya. Begitu nanti pingsannya sadar, disiksa lagi, tidak bisa mati. 3,5 tahun lamanya anti Hamasyah itu. Tapi kita perlu mikir, saudara. 1 hari disiksa saja pasti akan menyerah, pasti akan mengatakan, ya sudahlah, saya tak ikut, tidak apa-apa. Tapi ternyata orang yang ikut sistemnya mereka tidak akan selamat, saudara. Makanya saya ingin saudara yang belum dibaptis,
segera dibaptis, dimeterai oleh meterai yang benar. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang belum dibaptis, segera dibaptis. Saya tahu kalau nanti ada rapture, orang pada kecelik, saudara. Orang anggap dirinya rapture, tapi ternyata tidak. Nanti akan ada pendeta-pendeta yang digeruduk sama jemaat. Kenapa pendeta saya tidak rapture? Ya karena yang dipanggil salah. Kita sudah benar yang dipanggil, cuma sekarang tinggal kita menjaga iman saja. Sehingga pada waktu rapture kita akan terangkat bersama-sama. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Ya. Terus ada orang yang mengatakan jangan percaya, tidak ada rapture katanya. Lawang Alkitab, kitab suci kita saja sudah menulis kok adanya rapture, satu orang ditinggal, satu orang diangkat. Kok tidak percaya, saudara? Saya bingung lihatnya orang ini. Ya, dari mana mereka ini bisa mengatakan tidak percaya akan adanya rapture? Tetapi percayalah, sebelum peristiwa aniaya itu terjadi, kita semua sudah rapture, saudara. Ya, ada orang yang tanya sama saya, Pak, bagaimana dengan orang yang saya lihat di video tiba-tiba menghilang? Ada yang setir mobil tiba-tiba hilang, ada yang berjalan mau masuk bandara tiba-tiba hilang. Saya katakan itu adalah bikinan AI, saudara. Yang asli itu terangkatnya secara bersamaan di seluruh dunia. Ya, nanti akan ada berita orang-orang hilang, orang-orang yang meninggal secara massal. Misalnya naik pesawat, pilot sama co-pilotnya terangkat, sementara yang nyetir siapa, saudara? Nggak ada yang nyetir. Itu akan banyak sekali berita-berita orang yang hilang dan berita tentang orang-orang yang celaka. Ya, hati-hati, saudara. Waktunya sudah hampir sampai. Yesus sudah warning berkali-kali. Jangan sampai kita menyesal. Ya, jangan sampai kita menyesal kalau kita belum termeterai atas namanya, tetapi kita termeterai atas nama kuasa kegelapan. Ya. Kemudian yang ini, saudara, yaitu mengikuti komunitas orang percaya untuk saling mendukung dalam iman dan setiap ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan aclok-aclokan, saudara. Yang sudah menerima Yahweh, ya carilah gereja yang panggil nama Bapa Yahweh. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Jangan saudara berpikir, teman saya ada di sana, saya tidak bisa bergaul. Bisa saja bergaul, tidak harus melalui ibadah. Amin. Ya. Bergaul tidak harus melalui ibadah. Ingat, ibadah itu ritual. Ya, kita bisa bersama-sama. Saya saja, saya mengikuti salah satu organisasi, saudara. Saya nggak ikut ke dalam loh. Saya lebih baik tidur di hotel. Ya, saya tidur di hotel karena apa? Karena itu bentuk ritual. Selama kita di dunia ini kan kita harus mengikut organisasi, saudara. Ya, tapi organisasi itu bikin ritual, saya tidur di hotel. Ya, saya tinggal di hotel, saya pakai untuk nonton YouTube karena itu ritual. Jangan sampai saudara sudah pelayanan tetapi masih datang ibadah di tempat
namanya nama yang lama, saudara. Kalau jemaat di sini ada yang seperti itu, pasti saya akan tegur. Kalau dia pelayan Tuhan, saya hentikan pelayanan. Itu sudah menjadi resiko bagi kita. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Ya, saya punya saudara itu juga masih memanggil nama yang lama. Dulu papa saya pernah ngomong, "Mbok kae adikmu di pelayanan." Enggak bisa, Pak. Sekalipun itu adik saya lebih mementingkan jemaat Tuhan. Emangnya dia mau panggil nama Yahweh? Belum tentu mau. Saya pegang prinsip, sekali nama Yahweh pantang saya mengingkari. Karena apa? Karena keselamatan itu ada pada nama kudus Bapa Yahweh. Memang kita masih butuh dana. Sekalipun ada orang yang ngasih saya 1.000 triliun, saya disuruh pimpin ibadah dengan cara yang lama, sekali saja saya tidak akan mau, saudara. Itu sebabnya berkumpullah menjadi satu dengan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Coba sekarang kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Ya, silakan dibaca. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Yahweh. Namun, apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Hamasya. Saudara tahu, ini pernyataan Rabi Saul, saudara, atau Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menyatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Kita kenal, tapi belum tentu kita dikenal. Oleh sebab itu banyak kan orang di luar sana yang mengenal Yesua, yang mengenal Yahweh, tapi belum tentu Bapak Yahweh mengenal mereka, karena mereka tidak menyembah kepada Bapak Yahweh. Saya ingin supaya saudara-saudara bisa menyembah Dia. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara punya properti, katakanlah punya perumahan sekalipun, di zaman anti Hamasyah, saudara tidak bisa menikmati. Sekalipun saudara punya uang triliunan, akan berubah jadi nol. Kecuali kalau saudara mau gabung dengan mereka. Tapi saya katakan, kita tidak perlu bergabung dengan mereka. Kita punya prinsip, sekali Yahweh tetap Yahweh. Ya, sekali Yesua tetap Yesua. Karena nama Yahweh dan Yesua itulah yang menyelamatkan kita. Dan bukan itu saja, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini cuma satu kali. Jangan sampai saudara terlambat lalu mengatakan, Tuhan saya minta ampun. Gak bisa saudara, salahmu dewe. Kau diberi kesempatan sudah berapa tahun, tetapi tidak diindahkan. Maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan itu akan menghukum saudara. Ya, jadi ikutlah komunitas orang-orang percaya, saudara. Jangan, pokoknya sekarang ini saya bisa streaming. Ya sekarang kalau semua orang dan saya berkata, ya karena sekarang bisa streaming, kita streaming saja. Nggak usah bikin kehilat-kehilatan. Yang senang siapa saudara? Yang senang pasti kuasa kegelapan. Setan pasti senang. Ya. Jangan kesana kemari, tapi harus konsisten. Saudara lihat, gambaran ini memang
tidak enak, saudara, tidak nyaman dilihat. Perbandingannya antara, ya saudara tahu sendiri, ya, dengan berlian. Yang sebelah kanan itu adalah ya kotoran manusia, saudara. Sementara yang di sebelah kanan adalah berlian. Jangan saudara tukarkan berlian. Coba kita baca Yosua 24 ayat 15. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Nah, saudara, beranikah kita mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh? Ya, kita harus punya kemantapan seperti itu. Kalau saudara, adik saudara belum beritakan nama Yahweh, kasih tahu tentang channel kita. Ini kan sekarang sedang streaming, saudara. Berikan channel kita supaya apa? Aku dan keluargaku semua menyembah kepada Yahweh. Karena Yosua berani mengambil sikap bahwa nama Yahweh itu segala-galanya. Di luar dia tidak. Dia berani berkata seperti itu. Sekarang jadi masalah, beranikah kita mengatakan, aku dan keluargaku akan memanggil nama Yahweh? Kalau belum satu keluarga memanggil nama Yahweh, beritakan nama Yahweh. Perkara dia terima atau tidak bukan urusan saudara. Karena mereka mendengar nama Yahweh itu saja sudah merupakan anugerah dari Tuhan. Tinggal tergantung apakah akan menolak atau menerima nama Yahweh itu, ya. Kemudian yang ketujuh, apakah yang disebut bergaul dengan Tuhan? Yaitu saling melayani, baik menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan maupun tenaga dan pikiran tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, kita semua ada yang diberkati oleh Bapa Yahweh, ada juga yang punya kepandaian, ada juga yang punya waktu, kita bisa pergunakan waktu-waktu yang berharga untuk melayani Dia. Saudara bayangkan, kita seharusnya masuk neraka yang kekal selama-lamanya, tapi kita bisa keluar. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengabdi kepada Engkau. Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan. Apakah dengan penyakit? Apakah dengan ancaman? Apakah dengan segala macam tantangan? Tidak bisa. Sekali nama Yahweh, tetap Yahweh, saudara. Sampai saya mati. Karena Dia adalah Tuhan yang kita sembah, kita bersama-sama memuji dan meninggikan Dia. Kita harus melayani Dia. Kemudian yang kedelapan, bergaul juga memiliki arti mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh untuk menyenangkan Tuhan. Bukan bermain-main dengan dosa. Itu arti bergaul dengan Tuhan, saudara. Saudara masih diberikan kesempatan. Saudara masih diberikan waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena keselamatan itu mahal harganya, saudara. Kalau orang sudah sakit, ya sebutlah sakit stroke, ya, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, cuman ngatang-ngatang tidur di kamar, rasanya seperti apa? Saudara bisa bayangkan, mengerikan sekali. Sedangkan saya yang bisa jalan saja, saya bisa bergerak ke sana kemari, cuman lemes saja. Oh, itu jengkelnya luar biasa loh, saudara.
pingin supaya sehat kembali, dan sehat itu mahal harganya. Kalau ada kesempatan, saudara usahakan untuk tetap sehat dan tinggal di dalam kasih Bapa. Ibadah 3 kali itu belum seberapa dibanding Yesua yang disiksa semalam-malaman sampai pagi. Betul nggak saudara? Ya, kita ibadah 3 kali seminggu itu belum seberapa, apalagi cuma 2 jam ibadahnya. Sedangkan Yesua berjam-jam tiap hari disiksa luar biasa, mengerikan. Tetapi dia tetap bertahan sampai titik nafas yang penghabisan. Saya ingin supaya saudara mengikuti Yesua sampai pada titik nafas yang penghabisan. Ya, roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna. Apa yang dimaksud dengan terpelihara sempurna? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita memuliakan dan meninggikan Tuhan. Sekalipun dibujuk seperti apa, saudara jangan pernah mau. Apakah dengan perkawinan, apakah dengan materi, apakah dengan ancaman, tidak bisa. Saudara harus mengambil sikap seperti Rabi Saul. Siapakah yang memisahkan antara aku dengan Elohimku? Tidak ada. Apakah itu pedang? Apakah itu masalah? Tidak ada, saudara. Tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Yang ke-9, bergaul dengan Tuhan artinya hanya menyenangkan hati Tuhan, walau itu bertentangan dengan manusia pada umumnya. Kadangkala kita ingin supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, juga menyenangkan manusia, tapi ternyata tidak, saudara. Ada kalanya kita menyenangkan Tuhan dan tidak menyenangkan manusia. Coba kita baca Tehillim pasal 147 ayat yang ke-11. Yahweh berkenan kepada orang yang takut kepadanya, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara bisa tahu, dalam firman Tuhan diajarkan kepada kita, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Dia selalu baru setiap hari kepada kita. Ya, kalau kita bisa sehat, kita bisa memuliakan Tuhan, bersyukurlah. Ya, sekali waktu kalau saudara ketemu dengan yang model gambar seperti ini, bagaimana saudara? Ketika kita masuk ke Samayim, kita dipeluk oleh Tuhan. Marilah hai anakku yang manis, masuklah dalam rumah Bapa yang disediakan untuk engkau. Saya yakin kita pasti akan menangis, saudara. Menangis bukan sedih, tetapi menangis sukacita. Ya, karena kita akan masuk bersama-sama ke negeri cahaya. Nah, ke-10, Henok hidup di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Hidup berdasarkan keinginan hatinya. Saudara tahu, kalau di kitab suci ditulis Henok dan Elia hidup bergaul dengan Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitarnya tidak menyukai, tidak peduli bagi mereka, karena mereka percaya, mereka sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yahweh. Sekarang kita lihat yang ke-11. Di zaman Henok dan Noah itu ada 2 kelompok manusia, yaitu yang percaya, yang jumlahnya sangat sedikit, dan mayoritas orang yang tidak percaya. Di situ saya kasih lingkaran merah. Bayangkan orang segitu banyaknya binasa selama-lamanya. Tapi hanya 1 orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh,
Saudara bisa lihat, jangan sampai saudara berpikir sing akeh iki mesti bener. Tuhan tidak seperti itu. Buktinya orang yang masuk ke Kanaan saja berapa orang, saudara? Ada 12 pengintai, bukan? Yang masuk ke Kanaan berapa? 2 orang, ya. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dia bisa masuk Kanaan. Sementara yang lain mengatakan, sudah kita kembali saja, kita pulang saja, percuma. Karena yang di Kanaan itu orangnya gede-gede seperti raksasa, kita akan ditelan habis. Tapi beda dengan 2 orang itu, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dia tidak peduli, dia percaya bahwa dia bisa masuk Kanaan, dan akhirnya dia bisa masuk Kanaan. Siapa saja yang bergaul dengan Elohim, yaitu Henok dan Noah. Coba kita baca Beresyit atau Kejadian pasal 5 ayat yang kedua dan Beresyit pasal 6 ayat yang ke-9. Kita baca. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dan setelah memperanakan Metusalah, Henok hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun, dan dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Beresyit pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nah, saudara, berulang-ulang kali kita baca bahwa mereka, baik Henok maupun Nuh, bergaul dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara bergaul dengan Elohim, kita tidak akan ketinggalan. Coba saudara bayangkan orang-orang yang pada kampul-kampul itu, mau berapa lama dia bertahan, ya? Misalkan dia bisa meraih, katakanlah kayu, lalu makannya, dia pasti akan mati, dan faktanya mati semua, tidak ada yang hidup. Tetapi Noah, dia bisa hidup, masuk di dalam bahtera. Kalau orang-orang Yahudi tidak menerima Yahweh, maka bangsa-bangsa lain yang akan dipanggil untuk menerima Yahweh. Jadi saudara dan saya itu hanya anugerah semata-mata. Sekarang orang Yahudi sudah mulai memanggil Yahweh. Ya saudara, saya beberapa hari yang lalu membuat video, ada orang yang, aku nggak mau panggil Yahweh, karena apa? Karena perasaanku mengatakan, kok nggak layak aku memanggil nama Yahweh. Tapi kan Tuhan suruh kita panggil nama Yahweh, betul nggak saudara? Jadi tolak ukurnya bukan perasaan. Terus bagaimana dengan perasaan aku frustrasi, perasaanku mengatakan lebih baik bunuh diri? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Kita akan berpegang kepada firman Tuhan. Lebih dari itu salah. Ya, jadi sekalipun perasaan kita mengatakan, wah, rasanya kok aku pingin ke sono ke sini, tapi kita tahu bahwa di dalam Yahweh ada keselamatan. Sekali lagi, bukan berarti saya melarang saudara untuk berkawan. Boleh berkawan dengan siapa saja, tapi bukan untuk ritual, saudara. Karena ritual itu penting. Karena seperti Yosua tadi mengatakan bahwa aku dan keluargaku akan mengenal dan percaya kepada Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi acuan dalam hidup kami
untuk kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, karena kami tahu hanya Engkaulah Juru Selamat kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kami telah dengar, kami akan berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kami tidak menyesal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Halo adik-adik hebat, sudah siap menunjukkan bakat luar biasamu untuk memuliakan nama Bapa Yahweh? Inilah saatnya kalian bersinar di talent show divisi ibadah anak Keilat Aleph Tau Magelang yang diadakan pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 9 pagi di Keilat Aleph Tau Magelang dengan tema Generation of Light. Acara ini terbuka untuk semua anak-anak di Keilat Aleph Tau Magelang dan seluruh Keilat Pengagung Yahweh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setiap Keilat diharapkan mengirimkan satu grup perwakilan beranggotakan 2-10 anak usia 2-15 tahun untuk menampilkan talentanya dalam pilihan kategori modern dance, musik, dan bernyanyi menggunakan tema yang telah ditentukan dengan durasi maksimal 7 menit. Jangan sampai ketinggalan ya, karena pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 15 Maret 2025. Akan ada hadiah menarik berupa uang tunai, trofi, dan piagam penghargaan yang sudah menanti para pemenang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di nomor berikut ini. Dalam rangka menyambut perayaan Purim, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 9 Maret 2025 pukul 9 pagi di Keilat. Hadirilah perayaan Purim yang akan diadakan pada hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Kebebasan. Ibadah Rabu digabung Kamis. Bagi kamu yang berjiwa muda, yuk datang dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Keilat. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan Bapa Yahweh dengan penuh semangat. Amin. Demikian Itulah pengumuman minggu ini. kita Sampai pada jumpa di saat Aleph ini. Tau Update News selanjutnya. Sekali lagi untuk Bapa Rebo yang Yahweh akan datang, memberkati. kita gabung hari Kamis, ya Bapak Ibu, untuk memperingati Hari Raya Purim. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa untuk menutup kita di dalam ibadah kita. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Kami mohon agar supaya Engkau memimpin perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai di rumah dengan selamat, tanpa kurang satupun apa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Angkat tangan saudara dan saudara akan terima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh pano elika vikuneka. Isa Yahweh pano elika wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Baruk peripitneha ufri atmaha ufri fahemtika sekar alapeka wa esterotseneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Baruk tan akha umisarteka, diberkatilah pakolmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika, ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamashiach, warohah kodes, kile olam faet. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Papa Yahweh memberkati. Amin. Shalom. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.